Halo, salam jumpa. Perkenalkan saya Friska Yun Padudung dan pada kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang teori belajar dan konsep mengajar. Apa itu teori belajar? Pertama-tama kita perlu mendefinisikan apa itu belajar. Belajar menurut Gagne adalah proses perubahan perilaku individu sebagai akibat dari pengalaman. Pengalaman yang dimaksudkan di sini adalah pengalaman belajar, yakni pengalaman atau proses interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lalu yang kedua, kita mendefinisikan apa itu teori. Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena. Dan dapat disimpulkan bahwa teori belajar adalah suatu konsep yang disusun untuk menjelaskan tentang perubahan perilaku individu dalam proses belajarnya. Teori belajar terdiri dari dua bagian fungsi, yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum meliputi yang pertama, teori belajar dapat digunakan dalam menyusun kerangka untuk penelitian. Bisa juga digunakan untuk menyusun kerangka penyusunan informasi, membantu mengidentifikasi sifat dari suatu peristiwa yang kompleks, dapat digunakan dalam penyusunan ulang pengalaman sebelumnya, dan bisa juga digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Sedangkan fungsi khusus dari teori belajar adalah yang pertama, sebagai panduan untuk merencanakan instruksi pembelajaran, yang kedua mengevaluasi produk-produk yang digunakan di kelas atau praktik, lalu mendiagnosis masalah dalam instruksi atau pembelajaran di kelas, serta mengevaluasi penelitian yang dilakukan pada teori-teori. Lalu mengapa seorang pendidik perlu mempelajari teori belajar? Menurut Istiada, ada beberapa alasan. Yang pertama, dengan mempelajari teori belajar, seorang pendidik dapat mengetahui berbagai macam perilaku atau ciri-ciri siswa dan menemukan cara-cara yang tepat untuk menyikapinya. Yang kedua, dengan mempelajari teori belajar, guru dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dan dinamis, serta membantu menyalurkan dan mengoptimalkan potensi masing-masing siswa. Lalu apa saja teori belajar itu? Sebenarnya ada banyak teori belajar yang dibahas dalam mata kuliah ini. Namun kali ini saya hanya akan menjelaskan beberapa bagian saja. Yang pertama, pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Yang kedua, behaviorisme. Yang ketiga, teori Gestalt, the cognitive perspective. Dan yang keempat, teori Skinner, operant conditioning. Bagian pertama adalah pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Pedagogi adalah seni atau ilmu mengajar anak-anak, sedangkan andragogi sering dikenal sebagai pembelajaran orang dewasa. Dan heutagogi adalah sebuah bentuk pembelajaran yang ditentukan sendiri oleh pembelajar untuk membentuk diri mereka sesuai dengan yang mereka harapkan. Dalam hal ini, pembelajar menjadi pribadi yang sangat otonom. Seiring tingkat pendidikan semakin naik, transmisi dari bentuk pembelajaran pedagogi ke andragogi hingga ke heutagogi pun terjadi. Heutagogi dalam pembelajaran abad ke-21 yang ditandai dengan penggunaan teknologi menjadi sangat eksis. Heutagogi sangat mendukung pembelajaran jarak jauh yang didukung dengan penggunaan teknologi. Contohnya, beberapa kursus online seperti Coursera yang dikembangkan dengan mengacu pada teori heutagogi. Penjelasan tentang heutagogi dari andragogi ke heutagogi dapat dilihat pada video berikut. Bagian kedua adalah behaviorisme. Beberapa tokoh memperkenalkan tentang teori behaviorisme, dan hampir semua tokoh tersebut memiliki pendapat yang kurang lebih sama, yakni bahwa behaviorisme adalah sebuah perubahan dalam perilaku yang timbul dari asosiasi stimulus-respons yang dibuat oleh pembelajar. Behavior is directed by stimuli. Dalam pendidikan, behaviorisme adalah tentang penggunaan reinforcement and punishment untuk membentuk perilaku atau hasil siswa.
Bagian ketiga, teori Gestalt, The Cognitive Perspective. Beberapa tokoh yang membahas teori ini adalah Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Koffka. Ada beberapa prinsip dalam teori Gestalt. Yang pertama, proximity, closure, continuity, similarity, enclosure atau common fate, dan connection. Teori Gestalt dalam pembelajaran memahami bahwa pembelajaran tidak hanya tentang stimulus atau respon, melainkan juga tentang pemahaman untuk dapat menarik kesimpulan secara utuh. Dan yang terakhir adalah teori Skinner operant conditioning. Tokoh yang membahas teori ini adalah B.F. Skinner. Beliau terkenal dengan penelitiannya yang disebut box Skinner. Operant conditioning adalah bentuk pembelajaran yang melibatkan modifikasi perilaku melalui penggunaan reinforcement dan punishment. Reinforcement atau penguatan perilaku, baik itu secara positif maupun negatif, dan punishment, yakni pemberian konsekuensi, baik secara positif maupun negatif. Berikut adalah kesimpulan mengapa kita harus mempelajari teori belajar. Yang pertama, teori belajar dapat membantu kita sebagai guru untuk memahami siswa. Yang kedua, guru menjadi tahu cara belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan siswa. Yang ketiga, teori belajar dapat digunakan untuk merancang pengalaman belajar yang beragam. Yang keempat, dengan teori belajar, guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang efektif, serta menyesuaikan pengajaran dan membantu guru dalam menghadapi tantangan. Berikut beberapa daftar referensi yang digunakan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya. Semoga kita tetap semangat dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Terima kasih.